What's up Multifolks, welcome back to Multiverse Indonesia. Dengan berakhirnya episode pertama Moon Knight dengan duel yang imbalance antara Moon Knight dan Jekyll, kita akan melanjutkan breakdown Easter egg dari episode 2 serial Moon Knight. Apa saja mereka? Silahkan duduk tenang, siapkan diri, dan kita mulai. Kemarin selagi healing dari pembuatan konten, ada ketemu produk yang menarik yang namanya adalah Meta Water. Jadi pas kita udah tanya-tanya, air kemasan Meta ini ternyata memiliki banyak karakter seperti karakter superhero, karakter K-pop, karakter bola, dan banyak karakter lainnya. Karakter ini juga bisa kita koleksi dengan scan barcode yang ada biar kita bisa koleksi di Meta Museum kita. Dan selain dikoleksi, karakter yang kita dapat juga bisa dijual loh. Kita juga punya kesempatan untuk mengikuti undian smartphone iPhone 13 Pro Max dan Samsung S22. Informasi lebih lanjut dapat kalian cek di link yang ada di deskripsi. Pada adegan pembuka, kita bisa mendengar suara dari penyiksaan yang dilakukan Moon Knight kepada Jekyll di episode sebelumnya. Yang kemudian, Stephen terbangun tiba-tiba dan terjatuh dari kasurnya. Di sini, Stephen masih merasa bahwa apa yang dialaminya sebelumnya hanyalah mimpi. Dia bahkan mengecek keberadaan Mark ke cermin kamarnya, namun tidak ada respon. Ketika Stephen datang ke tempat kerjanya, angle kamera datang dari atas ke bawah dengan posisi terbalik. Ini mirip seperti pada episode 1 setelah Stephen selesai berbicara dengan Crowley. Kedua adegan ini menunjukkan kepada kita kalau hidup Stephen akan segera jungkir balik. Di dalam museum, Stephen diberitahu oleh satpam museum bahwa kamar mandi mereka hancur. Mendengar itu, Stephen yang awalnya percaya bahwa apa yang dilakukannya pada malam sebelumnya hanya mimpi, perlahan-lahan mulai ragu dan memberitahu satpam tersebut bahwa ia mungkin tahu 1-2 hal atas apa yang terjadi. Ketika mereka mengecek hasil rekaman CCTV bersama, bukannya mendapati Jekyll yang mengejar Stephen, melainkan hanya mendapatkan Stephen yang berlari ke kamar mandi sendirian. Tidak hanya CCTV, pada pertengahan film bahkan Layla dan orang-orang sekitar tidak bisa melihat Jekyll saat makhluk anjing itu bertarung dengan Mr. Knight, membuat Mr. Knight terlihat seperti orang gila. Tapi kita bisa lihat saat di CCTV bahwa rekaman tersebut mengalami beberapa kali glitch. Dan ketika Layla berusaha membantu Mr. Knight, ia melemparkan botol berisi air, sehingga tubuh Jekyll tersebut dapat terlihat samar-samar. Ini menandakan bahwa Jekyll tersebut memang hadir di dunia nyata. Namun mungkin dengan sihir yang mengeluarkan semacam gelombang elektromagnetik dan sihir tidak terlihat lainnya, membuat mata dan CCTV pun tidak dapat melihat kehadiran makhluk tersebut. Membuat ia hanya dapat dilihat oleh orang yang menjadi targetnya, atau karena Mr. Knight adalah targetnya, maka kita bisa dengan aman mengatakan bahwa kegilaan yang dimiliki Stephen membuatnya dapat melihat makhluk tersebut. Ketika Stephen mengatakan bahwa ia dikejar oleh sosok Hound, monster anjing dari neraka, satpam tersebut mengatakan, Hound of Baskerville ialah novel karya Sir Arthur Doyle yang merupakan salah satu seri dari cerita Sherlock Holmes. Novel ini bercerita bagaimana bapak Holmes, menyelidiki kasus yang katanya disebabkan oleh anjing setan yang tidak nyata. Hasil cerita ia mendapati bahwa anjing tersebut sebenarnya nyata dan memiliki tuan yang menyuruhnya untuk melakukan tindakan kriminal. Satpam tersebut mereferensikan hal ini kepada Stephen untuk mengatakan bahwa ia adalah pelaku sebenarnya perusakan toilet, namun menyalahkan pada sesuatu yang tidak nyata. Ketika Mark keluar dari kamar mandi, ia dengan sengaja melihat ke kamera seolah-olah ia tahu Stephen akan melihat rekaman itu dan ingin mengatakan kepadanya, "Ya, apa yang kau lihat ini adalah nyata." Karena tingkahnya itu, Stephen sampai dibawa ke bagian SDM dan ia ditawari untuk berkonsultasi dengan dokter kejiwaan, di mana jika kita lihat brosurnya terdapat logo bulan sabit di dalamnya. Seperti menandakan kemana Stephen pergi, Khonshu akan selalu hadir. Di kantor SDM tersebut tentu aja ada hiasan ruangan bertemakan Mesir. Yang membuat menarik adalah patung dan gambar dewa yang ada di ruangan itu. Di meja sendiri terdapat patung yang berwajahkan buaya yang memiliki 2 kemungkinan, yaitu Dewa Sobek, Dewa Sungai Nil, atau Amit, musuh dari serial ini. Jika memang Amit, mungkin saja bagian SDM ini juga merupakan bagian dari pengikut Hero. Sedangkan pada dinding terdapat lukisan yang tampaknya adalah Dewi Sekhmet, yang merupakan alter ego dari Buzz. Yaps, Buzz dari Black Panther. Stephen dipaksa memberikan name tag yang berisikan namanya seolah-olah menandakan dia menyerahkan identitasnya.
Dan sekarang ia tidak tahu lagi siapa dirinya sebenarnya. Stephen yang baru saja ketimpa kesialan langsung curhat kepada Crowley, dan ini juga kali pertama Crowley menggerakkan matanya ke Stephen. Ya, mungkin ia juga merasa kalau orang ini udah gila beneran ya. Pada adegan di mana Stephen akhirnya mendapatkan lokasi kunci yang ia temukan berasal, di depan tempat itu ada barcode yang bisa kalian scan dan nanti akan diarahkan ke website Marvel di mana kalian dapat membaca komik Werewolf by Night issue 32, di mana Moon Knight debut di komik Marvel pertama kali. Kemudian Stephen mengecek barang-barang Mark dan mendapati pistol, uang, dan paspor. Pada paspor tersebut berisi tanggal 9 Maret yang merupakan tanggal asli dari tanggal kelahiran aktor yang memerankan Moon Knight, Oscar Isaac. Sedangkan tanggal pembuatannya menunjukkan tanggal 14 Desember 2018, di mana pada Mei 2018 merupakan awal dari peristiwa The Snap, yang berarti Stephen atau Mark berhasil selamat dari kejadian itu. Pada bingung nggak kenapa Stephen bilang kalau scarab itu tidak mengarah ke utara? Itu karena scarab tersebut diyakini oleh Stephen sebagai kompas, di mana pada kompas biasanya menunjukkan di mana kutub utara berada sebagai acuan. Namun bedanya dengan hal ini, ia mengarah langsung ke arah yang diklaim sebagai kuburan Emmett berada. Stephen yang berlari ketakutan karena dikejar oleh Khonshu kemudian berpapasan dengan Layla. Layla kemudian mengatakan, "Is it Stephen the latest fake identity for you?" Yang tampaknya sebelumnya Mark memiliki kepribadian lain dan Layla sudah mengenal kepribadian tersebut. Mungkinkah itu Jake? Sepanjang perjalanan, Layla juga membahas mengenai kostum Mark dan kekhawatirannya jika Mark tertangkap atau diculik, yang menandakan bahwa jauh sebelum kepribadian Stephen hadir, Layla sudah berpetualang bersama Mark, bahkan setelah dia menjadi avatar dari Khonshu. Walaupun begitu, tampaknya Mark tidak berkata jujur kepada Layla terhadap kelainan kepribadian yang dialaminya, dan mengatakan bahwa kepribadian yang selama ini dia lihat hanyalah sebuah akting. Layla menemukan buku yang berisikan puisi karya Marceline de Bodefamo yang berjudul La Fleur, yang artinya sang bunga, dan mereka mengutip, Ne crie pas, je suis triste, je voudrais m'éteindre. Le beau était sans toi. C'est la nuit sans flambeau. yang dimana menceritakan bagaimana pasangan yang harus terpisah karena keadaan memaksa mereka demikian. Mirip seperti apa yang dilakukan Mark kepada Layla selama ini untuk menjauhkan istrinya tersebut dari bahaya. Dan bahkan kita mengetahui bahwa sebelumnya Mark sudah mengirim surat perceraian kepada Layla, namun ia lupa menandatanganinya. Di apartemen Stephen mengatakan bahwa apartemen itu adalah milik ibunya, dan Layla membalas dengan mengatakan, Okay, so you guys are talking again? di mana berarti Mark sebelumnya sudah memutuskan komunikasi dengan orang tuanya. Kemungkinan untuk menjauhkan mereka dari bahaya sama seperti yang dilakukannya kepada Layla dengan tidak pernah mengangkat maupun menghubungi istrinya tersebut maupun orang tuanya. Setelah Layla menemukan scarab, ia mengatakan, The scarab pointing to Ushabti? Ushabti adalah sejatinya patung kecil yang dikubur bersama seseorang yang baru saja meninggal. Menurut mitologi Mesir, Ushabti digunakan sebagai minion bagi seseorang tersebut yang telah sampai di dunia akhirat untuk menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan yang belum sempat diselesaikan semasa hidupnya. Mengingat tujuan Arthur adalah menghidupkan Amit dan scarab itu menunjukkan letak Ushabti, maka di MCU patung tersebut mungkin berfungsi untuk membangunkan dewa atau dewi yang berada di dunia akhirat. Atau mungkin saja para dewa atau dewi tersebut tidak mati, namun dikunci atau disimpan di dalam Ushabti mereka. Di saat mereka tengah berbicara, pembicaraan mereka terganggu oleh dua anggota polisi yang mengaku bernama Fitzgerald dan Kennedy. Melihat kedatangan kedua polisi ini saja sebenarnya sudah mencurigakan. Terlebih jika kita mengingat sebelumnya bahwa pihak museum tidak akan menuntut Stephen. Setelah ditelusuri, rupanya kedua polisi ini mengambil nama palsu dari mantan Presiden Amerika, yaitu John Fitzgerald Kennedy. Di mana Stephen tidak akan langsung menyadari hal ini karena dia seorang berkebangsaan Inggris. Bagaimanapun, pada bagian kredit, aktris Anne Akinjirin memerankan karakter bernama Bobby dan David Genley sebagai Billy. Ketika para polisi gadungan itu menangkap dan memeriksa identitas siapa sebenarnya Mark Spector, terdapat angka tahun 1975 di profil Mark tersebut, di mana adalah tahun komik Werewolf by Night rilis pertama kali, dan nama samaran Mark, Nick Pepin, yang merupakan nama asli dari kru bagian produksi dari berbagai serial dan film Marvel.
Sedangkan foto mayat para arkeolog yang dikatakan dibunuh oleh Mark kemungkinan dari masa lalu hidup Mark saat ia bekerja bersama Bushman sebagai tentara bayaran sebelum ia menjadi avatar dari Khonshu. Pada akhirnya diketahui bahwa kedua polisi tersebut juga adalah bagian dari pengikut Arthur Harrow. Ya memang dari awal pasti sudah jelas ya siapa mereka. Nah, apa yang dimaksud Mark dengan It's not what you think. tentu aja yang dimaksud adalah Mark tidak membunuh orang-orang tidak bersalah itu. Namun di komik, rekannya bernama Bushman yang haus darah membunuh orang-orang tidak bersalah saat mereka bersama menjalankan misi di Mesir. Ketika Arthur berhasil mengerti keadaan Stephen yang memiliki kepribadian berbeda dan mendengar suara-suara dari Mark dan Khonshu, ia mengatakan, Khonshu chose you as his avatar because your mind would be so easy to break or because it was broken already? walau tidak pasti, jawabannya bisa kita lihat pada komik Moon Knight 2016 di mana Khonshu sendiri mengatakan bahwa ia memilih Mark sebagai avatarnya karena pikirannya sangat lemah. Ketika Khonshu menyuruhnya untuk membunuh Arthur, ia menolak. Khonshu meniup angin keras dan Arthur bilang, It's all right. That's all he can do without your help. hanya itu yang bisa ia lakukan tanpa bantuan avatarnya. Di komik Moon Knight 2016 issue 2, Khonshu juga mengatakan hal yang sama. Dulu, ia dan bangsanya bisa pindah ke alam bumi secara bebas, namun sekarang tidak bisa lagi. Karena itu, ia menggunakan Mark sebagai aset atau avatarnya. Di tempat Arthur, Stephen banyak mendengar Arthur yang membicarakan mengenai Khonshu, yang ternyata terungkap bahwa ia dulunya adalah avatar dari Khonshu. Namun, karena perbedaan pendapat dalam bagaimana cara seharusnya menghukum orang-orang berbuat jahat, Arthur Harrow membelot kepada Amit dan berniat untuk menghidupkannya kembali untuk dapat menghakimi orang-orang sebelum melakukan kejahatan. Atau setidaknya itu yang bisa kita simpulkan dari kedua episode ini. Kemudian Layla hadir dan membawa Stephen kabur. Arthur dengan kekuatan yang ada padanya kemudian membuka portal berwarna ungu mengeluarkan monster yang kita tahu merupakan Jekyll lainnya. Perhatikan warna ungu pada portal ini serupa dengan No Way Home ketika portal antara semesta terbuka, yang mungkin menandakan bahwa Jekyll ini bukan berasal dari dimensi yang sama dengan manusia, melainkan berasal dari dimensi lain. Ketika Stephen terlempar keluar jendela karena Jekyll, lagi-lagi Khonshu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya selain memaksa Stephen untuk mengeluarkan kostumnya. Dan pada akhirnya, Stephen berhasil mengeluarkan kostum Mr. Knight. Banyak yang mengira bahwa Mr. Knight adalah kepribadian Khonshu yang memakai tubuh tersebut, sama halnya dengan Moon Knight. Namun jika kita pikirkan secara seksama, kostum Moon Knight adalah gambaran dari kepribadian dari Mark menggunakan kekuatan Khonshu. Sedangkan Mr. Knight adalah kepribadian Stephen yang menggunakan kekuatan Khonshu. Itu sebabnya saat ia berbicara dengan Mark mengatakan, What the hell are we wearing? karena sebelumnya Mark belum pernah melihat kostum yang dipakai oleh Stephen. Mr. Knight sendiri berasal dari komik karya Warren Ellis tahun 2014, di mana Mr. Knight merupakan ahli kriminolog yang sangat pintar, bukan hanya sebatas kepribadian Stephen yang memiliki kekuatan super. Saat Mr. Knight Stephen bertarung melawan Jekyll, di belakang ada bus bertuliskan GRC, yaitu perusahaan yang dibentuk untuk mempertemukan orang-orang dengan keluarganya pasca kejadian The Blip yang diperkenalkan di serial The Falcon and the Winter Soldier. Ketika Stephen menyerahkan kendali kepada Mark, ia kemudian mengubah kostumnya menjadi kostum Moon Knight yang disebutnya sebagai The ceremonial armor from Khonshu's temple. di mana kita bisa melihat bahwa pada kostum ini ia memiliki senjata berbentuk bulan sabit yang unlimited. Saat terjadi kejar-kejaran, kita bisa memperhatikan kalau bulan yang ada terlihat semakin membentuk bulan penuh dibandingkan episode pertama. Curiganya sih ini pada episode 6 akan membentuk bulan penuh yang akan membangkitkan kekuatan Khonshu dan Moon Knight secara maksimal. Pada sisi lain, Arthur berhasil mengambil scarab dari salah satu pengikutnya yang menemukan scarab itu duluan. Yang anehnya, Arthur mengambil jiwa orang tersebut tanpa melalui proses menimbang dosa seperti yang ia lakukan sebelumnya. Apakah Arthur kehabisan kekuatan karena memanggil Jekyll yang terakhir? Karena dia sendiri mengakui bahwa tongkat yang ia pegang hanya memiliki sedikit kekuatan dari Amit. Berarti dengan mengambil jiwa orang merupakan cara Amit atau Arthur Harrow mendapatkan kekuatan dengan cara memanipulasi pengikutnya untuk mau dihakimi oleh mereka. Pada adegan penutup ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ini pertama kalinya Stephen tersadar dirinya berada di dalam kaca saat Mark mengendalikan tubuhnya. Dan Mark mengatakan bahwa yang mengendalikan tubuh akan semakin kuat sehingga kepribadian lain
membutuhkan kemauan yang sangat besar, bahkan hanya untuk menjadi penonton. Apalagi untuk mengambil alih tubuh tersebut. Wah, berarti si Mark ini hebat juga ya. Karena ia dari awal berhasil mengambil alih tubuh tersebut secara paksa beberapa kali. Scarab yang berhasil didapatkan oleh Arthur memaksa Mark dibawa ke Mesir oleh Khonsu. Dan jika kita perhatikan cermin yang retak dan Stephen duduk di atas kasur, sedangkan Mark duduk di lantai. Bisa jadi Stephen lagi-lagi memaksa Mark untuk bertukar tempat yang membuat cermin tersebut retak. Nah, sekian detail yang bisa kita tangkap dan jelaskan kepada kalian nih Multifox. Jangan lupa like jika kalian suka konten ini dan share ke teman-teman kalian biar semakin rame. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe. Kita ucapkan terima kasih, see you on the next video.